Hi friend, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama saya Habibah Dwi Agustin, mahasiswa Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Surya Laya, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang landasan historis perkembangan media dan teknologi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian media dan teknologi pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang diartikan sebagai perantara atau pengantar. Adapun kata teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologi yang berarti penanganan sesuatu secara sistematis, sedangkan kata tekne berasal dari kata teknologi yang diartikan sebagai skill, ilmu, ahlian, dan keterampilan. Berdasarkan pengertian di atas, maka media pembelajaran berbasis teknologi diartikan sebagai alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang sejarah perkembangan media dan teknologi pembelajaran. Perkembangan media dan teknologi pembelajaran telah mengalami evolusi yang signifikan sepanjang sejarah. Pada awal sejarah pembelajaran, media hanyalah merupakan alat bantu yang dipergunakan oleh seorang guru untuk menerangkan pelajaran. Alat bantu yang mula-mula digunakan adalah alat bantu visual, yaitu berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada peserta didik, antara lain untuk mendorong motivasi, memperjelas dan mempermudah konsep yang abstrak, dan mempertinggi daya serap belajar. Awal mula teknologi pembelajaran sudah dikenal oleh banyak orang dari ribuan tahun yang lalu. Tepatnya pada tahun 1951, teknologi pembelajaran di Indonesia sudah mulai berkembang. Pada tahun ini, teknologi pembelajaran digunakan sebagai alat untuk memecahkan suatu masalah yang sampai saat ini digunakan sebagai media ajar bagi guru untuk kelancaran pembelajaran. Pada tahun 1965, pengaruh pendekatan sistem mulai memasuki hasanah pendidikan dan pembelajaran. Hal tersebut mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Perencanaan dan pengembangan pembelajaran dilaksanakan secara sistematis berdasarkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, serta diarahkan kepada perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada tahun 1980, pertama kalinya komputer digunakan dalam bidang pendidikan. Semua orang berusaha memanfaatkan komputer secara baik dan sistematis guna untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Pada awal tahun 1983, penggunaan komputer yang dipakai untuk pembelajaran mencapai 40% dari beberapa sekolah dasar dan 75% dari beberapa sekolah menengah. Banyak guru yang sangat menyukai adanya keberadaan komputer. Pada saat itu, komputer dapat melakukan beberapa fungsi seperti mengetahui informasi tentang perubahan dalam sistem pendidikan pada tahun tersebut. Sangat berbeda pada tahun 1990 di mana komputer mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pembelajaran. Salah satu dampak yang sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu kurangnya interaksi sosial terhadap sesama individu. Pada tahun 2000-an, media pembelajaran berbasis teknologi pada tahun ini berupa audiovisual. Sedangkan kita sekarang berada dalam suatu era informasi yang ditandai dengan tersedianya informasi yang makin banyak dan bervariasi dan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Media teknologi ini telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, walaupun dalam derajat yang berbeda-beda. Materi yang ketiga yang akan kita bahas yaitu tentang prinsip media dan teknologi pembelajaran. Sukiman berpendapat bahwa ada 3 prinsip yang harus diperhatikan guru dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi pembelajaran. Prinsip yang pertama yaitu berorientasi pada peserta didik.
Pemanfaatan teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pembelajaran harus menitik beratkan pada peserta didik. Teknologi pendidikan memandang bahwa peserta didik adalah subjek dalam kegiatan pendidikan. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam setiap proses pendidikan, peserta didik hendaknya bertindak sebagai pihak yang aktif. Guru harus menjadikan peserta didik aktif dengan memberikan berbagai fasilitas belajar. Prinsip yang kedua yaitu menggunakan pendekatan sistem. Setiap usaha pemecahan masalah yang dilakukan dengan menggunakan teknologi pendidikan harus didasari dengan penerapan pendekatan sistem. Masalah pembelajaran lahir dari sebuah sistem, sehingga penanganannya pun harus memperhatikan seluruh komponen secara integratif. Prinsip yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber belajar secara luas dan maksimal. Pengembangan pembelajaran berbasis teknologi harus diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik khusus dirancang untuk tujuan pembelajaran maupun tujuan lainnya. Materi yang keempat yang akan kita bahas yaitu tentang manfaat media dan teknologi pembelajaran. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka guru dalam memberikan materi pelajaran harus mengikuti kemajuan tersebut. Guru harus dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sehingga peserta didik dapat dengan mudah menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.